Di balik gurihnya bakso Maksurti yang bikin ketagihan, tersembunyi rahasia mengerikan. Air liur genderuwo dan tumbal nyawa setiap malam satu suro. Mari kita ungkap kebusukan di lereng Gunung Kemukus. Di jantung lereng Gunung Kemukus yang diselimuti kabut tipis, terhampar sebuah warung bakso sederhana. Bukan warung bakso biasa, melainkan kedai bakso Maksurti, nama yang menggema di seluruh pelosok desa dan bahkan hingga ke kota-kota tetangga. Setiap hari, dari mentari mulai naik hingga senja merangkak, warung itu tak pernah sepi. Barisan bangku kayu panjang selalu terisi penuh, dipadati para pengunjung yang tak sabar menanti semangkuk kelezatan legendaris. Aroma kuah baksonya. Ah, itu bukan sekadar aroma. Itu adalah undangan. Sebuah janji akan kenikmatan yang sulit ditolak. Gurihnya kaldu berpadu dengan rempah rahasia, menciptakan simfoni rasa yang merasuk hingga ke tulang. Baksonya kenyal, tahu gorengnya renyah, dan taburan bawang gorengnya begitu melimpah. Tapi, ada sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu. Ada semacam daya tarik tak kasat mata, yang membuat siapapun yang mencicipinya merasa terikat. Seolah-olah sebagian jiwa mereka tertinggal di sana, memohon untuk kembali lagi dan lagi. Maksurti, sang pemilik, adalah seorang perempuan renta dengan senyum ramah yang selalu terukir di wajahnya. Rambutnya yang memutih disanggul sederhana, tangannya cekatan melayani setiap pesanan. Ia tampak rapuh dimakan usia. Namun ada energi aneh yang memancar darinya, membuatnya sanggup berdiri melayani pelanggan dari pagi hingga malam. Sesekali, matanya akan beralih ke bagian belakang warung, tempat Risa, cucu sematawayangnya, biasanya terbaring. Risa adalah alasan di balik kegigihan Maksurti. Gadis cilik itu sering sakit-sakitan, batuknya kerap terdengar memilukan, dan napasnya terdengar berat, memeras iba siapapun yang mendengarnya. Sebelum warung dibuka, Maksurti memiliki rutinitas kecil yang tak pernah absen. Di sudut dapur yang tertutup dari pandangan pelanggan, ia akan menyalakan sebatang kemenyan. Asapnya yang mengepul tipis memenuhi ruangan dengan aroma mistis, bercampur samar dengan bau kuah bakso yang mulai mendidih. Tangannya bergerak pelan, melafalkan bisikan-bisikan samar yang tak terdengar jelas, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Gerakannya hikmat, penuh konsentrasi, seolah-olah ritual kecil itu adalah bagian tak terpisahkan dari resep bakso legendarisnya. Di antara keramaian itu, seorang pemuda bernama Rizal duduk di salah satu bangku, mengamati dengan saksama. Ia adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang fenomena mistis di sekitar Gunung Kemukus. Desas-desus tentang Gunung Angker ini sudah ia dengar sejak lama, dan warung bakso Maksurti yang selalu ramai di kaki gunung ini menarik perhatiannya. Ia telah memesan semangkuk bakso, dan setelah suapan pertama, ia merasakan sensasi aneh. Ada gurih yang luar biasa, namun juga ada sesuatu yang lain, semacam rasa asing, sesuatu yang lengket di lidah dan pikiran. Itu adalah daya tarik yang sulit dijelaskan, namun sekaligus menimbulkan sedikit kegelisahan. Rizal mencicipi bakso Maksurti bukan hanya untuk mengisi perut, melainkan untuk menggali misteri yang tersembunyi di balik asap dan aroma kuah yang mengikat itu. Ia merasakan ada getaran aneh di sekitar warung, sesuatu yang samar namun cukup kuat untuk menarik rasa ingin tahunya lebih dalam. Rizal menghabiskan semangkuk baksonya, namun pikirannya tak benar-benar pada kuah gurih itu lagi. Ada benang merah yang mulai ia rasakan, menghubungkan kelezatan bakso Maksurti dengan atmosfer mistis Gunung Kemukus. Keesokan harinya, ia memulai penyelidikannya dengan serius. Ia berkeliling desa, berpura-pura menjadi wisatawan yang tertarik dengan cerita rakyat setempat. Setiap obrolan dengan penduduk, setiap senyum ramah yang ia terima, disaringnya untuk mencari celah. Penduduk desa memang ramah, tapi ada semacam tembok tak terlihat ketika Rizal mencoba mengarahkan pembicaraan ke topik-topik ganjil. Mata mereka akan sedikit mengerut, senyum mereka memudar, dan percakapan akan buru-buru beralih ke hal lain. Beberapa orang hanya menggumamkan tentang angkernya gunung itu, tentang penunggu yang tak suka diganggu, atau tentang penglaris yang kuat di beberapa usaha di sekitar sana. Mereka tidak menyebut nama, tapi tatapan mereka seringkali melirik ke arah jalan setapak menuju warung Maksurti. Rizal menangkap isyarat itu. Setiap menjelang satu suro, selalu ada saja pendatang yang hilang. "Nak," ujar seorang kakek tua yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Bukan warga sini, tapi orang-orang dari kota yang mungkin tak tahu adat." Kakek itu tak menjelaskan lebih jauh,
hanya menghela napas panjang dan kembali fokus pada tanamannya. Rizal kembali ke warung Mak Surti sore harinya. Ia tak memesan bakso, hanya teh hangat. Dari kejauhan, ia mengamati Mak Surti melayani pelanggan. Wanita tua itu terlihat cekatan, senyumnya tak pernah lepas. Namun, Rizal mulai melihat detail-detail yang sebelumnya terlewat. Ada sorot mata yang kadang terlihat kosong, seolah Mak Surti sedang melamun jauh. Bibirnya sesekali bergerak samar, seperti sedang melafalkan sesuatu di dalam hati. Dan di sela-sela tawarnya pelanggan, Rizal juga menangkap sekilas wajah pucat Mak Surti, terutama ketika ia berpapasan dengan tatapan Risa. Risa, cucu Mak Surti, memang selalu menjadi fokus perhatian neneknya. Rizal melihat sendiri bagaimana Mak Surti akan buru-buru mendekati Risa setiap kali gadis cilik itu batuk. Kekhawatiran Mak Surti begitu nyata, begitu mendalam, hingga seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang ia pedulikan di dunia. Risa terlihat lemah, kulitnya pucat, dan tubuhnya kurus. Setiap napasnya terasa berat, memancarkan aura rapuh yang membuat siapapun merasa iba. Namun, di tengah semua pengamatan itu, Rizal mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya kecurigaan, tapi juga aura aneh yang semakin kuat di sekitar warung itu, terutama saat malam mulai merayap. Ada semacam tekanan tak kasat mata, dingin yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan rindang di lereng gunung. Ia bahkan sesekali melihat bayangan-bayangan samar melintas di batas pandangannya, bayangan yang terlalu besar untuk sekadar bayangan pohon. Kecurigaan Rizal semakin menguat. Warung bakso ini, yang begitu ramai dan tampak biasa saja, menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekadar bumbu rahasia. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang menghubungkan bakso lezat Mak Surti dengan desas-desus mengerikan tentang Gunung Kemukus dan hilangnya para pendatang. Malam Jumat Kliwon tiba, membawa serta aura yang lebih pekat dari biasanya. Bulan sabit menggantung tipis di langit, diselimuti awan kelabu yang bergerak lambat. Angin dari lereng gunung berembus dingin, membawa serta bisikan-bisikan yang seolah datang dari balik pepohonan. Rizal tahu, ini adalah malam yang tepat untuk membuktikan kecurigaannya. Ia memarkir motornya agak jauh dari warung Mak Surti, menyembunyikannya di balik semak belukar agar tak terlihat. Dengan senter kecil di genggaman, Rizal mengendap-endap mendekati warung. Lampu-lampu di sekitarnya sudah padam, hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Hawa di sekitar warung terasa berbeda, jauh lebih dingin dan menyesakan. Bulu kuduk Rizal meremang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah udara itu sendiri menahannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas cepat di batas pandangannya. Terlalu besar dan terlalu cepat untuk sekadar binatang malam. Jantung Rizal berdebar kencang. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara. Bukan suara manusia, lebih seperti geraman rendah bercampur tawa serak yang sangat menyeramkan, membuat darah Rizal seolah membeku. Suara itu datang dari belakang warung, dari area yang selama ini selalu tertutup rapat. Rizal merangkak perlahan, mendekati celah kecil di antara tumpukan kayu bakar yang menutupi pandangan ke area belakang. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan. Di sana, di bawah cahaya obor yang redup, ia melihat Mak Surti. Wanita tua itu tidak sendiri. Ia berdiri menghadap semacam altar sederhana yang terbuat dari susunan batu. Di atasnya diletakkan sesajen berupa bunga 7 rupa dan beberapa potong daging mentah. Mak Surti tampak sangat berbeda dari Mak Surti yang ramah di warung. Wajahnya tegang, bibirnya komat-kamit melafalkan mantra-mantra yang tidak Rizal pahami. Tangannya gemetar saat ia membakar kemenyan yang asapnya mengepul tebal, menyebarkan bau wangi yang bercampur dengan aroma aneh. Kemudian, sebuah bau lain menyeruak, bau yang sangat busuk, amis, dan memuakan, seolah-olah ada bangkai yang membusuk di dekatnya. Bau itu begitu kuat hingga Rizal harus menahan napas. Di tengah ritual itu, Mak Surti sesekali menunduk, seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu di kakinya, sesuatu yang Rizal tidak bisa lihat. Matanya terpaku pada Mak Surti, menyaksikan setiap gerakannya. Ia melihat Mak Surti meneteskan air mata, namun tangannya tak berhenti bergerak, melanjutkan ritual yang mengerikan itu. Rasa takut mencekam Rizal, namun rasa ingin tahu dan tekadnya untuk mengungkap kebenaran jauh lebih besar. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Mak Surti selesai dan kembali masuk ke dalam warung,
Rizal menunggu beberapa saat sebelum memberanikan diri mendekat. Ia menyinari area bekas ritual dengan senter. Di tanah, ia menemukan jejak. Bukan jejak kaki manusia, melainkan jejak yang menyerupai cakaran besar, dan di sana, terlihat gumpalan cairan lengket berwarna kekuningan, berbau sangat amis dan busuk yang menusuk hidung. Rizal yakin, ia sudah sangat dekat dengan kebenaran yang menakutkan. Penemuan jejak cakaran dan cairan lengket berbau busuk itu mengganggu tidur Rizal. Bau amis yang menusuk hidung seolah masih menempel, terngiang-ngiang dalam pikirannya. Pagi itu, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Rizal memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang pesugihan di Gunung Kemukus. Ia mengunjungi seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang cerita-cerita lama dan praktik-praktik mistis, meskipun sesepuh itu awalnya enggan bicara. Setelah dibujuk dengan sopan dan jaminan kerahasiaan, sang sesepuh akhirnya bercerita. Ia mengisahkan tentang sebuah entitas gaib yang sering disebut genderuwo penglaris. Makhluk ini, konon, bisa memberikan kekayaan atau kelancaran usaha dengan imbalan yang mengerikan, tumbal nyawa. Dan ada lagi. Nak, bisik sesepuh itu, konon katanya, genderuwo ini bisa memberikan semacam cairan, air liurnya, yang kalau dicampurkan ke makanan, akan membuat orang yang memakannya ketagihan, tak bisa lepas. Rasanya gurih, sedap, tapi kalau sudah terjerat, sulit sekali melepaskan diri. Jantung Rizal berdesir, cairan lengket, bau amis, dan rasa, mengikat, pada bakso Maksurti, semuanya terhubung. Ia merasa mual membayangkan kelezatan bakso itu kini bercampur dengan air liur genderuwo. Sementara itu, di warungnya, Maksurti dilanda kegelisahan yang luar biasa. Malam satu suro sudah di depan mata. Ingatannya melayang ke bertahun-tahun yang lalu, saat ia pertama kali terjerat dalam lingkaran setan ini. Risa, cucunya, saat itu masih sangat kecil, terbaring lemah dengan demam tinggi dan batuk tak henti-henti. Dokter sudah angkat tangan. Tabib pun menyerah. Maksurti benar-benar putus asa. Di tengah keputusasaannya, saat malam semakin larut, sebuah sosok bayangan yang mengerikan muncul di hadapannya. Sosok itu tinggi besar, gelap, dengan mata merah menyala. Ia menawarkan kesembuhan untuk Risa, menawarkan keberlimpahan agar Maksurti bisa membiayai pengobatan cucunya. Syaratnya sederhana, namun juga mematikan. 1 nyawa setiap malam 1 suro sebagai tumbal, dan sebagai imbalan, ia akan memberinya cairan penglaris yang tak ada duanya. Dalam kebuntuan dan kasih sayang yang membutakan, Maksurti menyetujui. Ia mengingat adegan ia menggores jempolnya dan menempelkan pada sebuah batu hitam, mengikrarkan janji darah yang kini membelenggunya. Sejak saat itu, warung baksonya benar-benar laris manis. Risa, perlahan tapi pasti, menunjukkan tanda-tanda membaik, meski kadang masih sering batuk dan terbaring lemah. Maksurti bersyukur, namun setiap menjelang 1 suro, rasa takut mencekamnya. Ia tahu ia harus memilih, dan ia selalu memilih Risa. Kini, mendekati malam yang mengerikan itu, kondisi Risa kembali memburuk. Batuknya semakin sering, napasnya terdengar semakin memberat, dan wajahnya sangat pucat. Melihat Risa yang tersiksa, Maksurti merasa dibenarkan atas pilihan-pilihannya. Penyesalan memang ada, namun demi Risa, ia rela melakukan apapun. Ia telah mengidentifikasi calon tumbal, salah satu pelanggan setia yang baru saja datang dari luar kota. Hatinya mencelos, tapi pikiran akan Risa yang menderita mengalahkan segalanya. Kegelisahan Maksurti mencapai puncaknya. Tanggal di kalender terasa mencolok, seolah setiap angka melambangkan tekanan yang kian berat. Malam 1 suro tinggal hitungan jam. Di warungnya, ia mengamati para pelanggan dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu bukan lagi ramah, melainkan bercampur dengan perhitungan yang menyakitkan. Ia sudah menetapkan target, seorang pendatang baru bernama Pak Anwar, seorang pengusaha dari Jakarta yang tergila-gila dengan bakso Maksurti dan hampir setiap hari mampir. Pak Anwar adalah pelanggan yang datang dari luar daerah, sesuai dengan kriteria yang diminta oleh makhluk itu. Setiap kali pandangannya bertemu dengan Pak Anwar, hati Maksurti mencelos, namun bayangan Risa yang terbatuk-batuk, yang tampak semakin kurus, segera membuyarkan keraguannya. Demi Risa, bisiknya dalam hati, mencoba membenarkan tindakannya sendiri. Sementara itu, Rizal semakin giat. Ia telah mengidentifikasi pola aneh di balik hilangnya beberapa pendatang sebelumnya. Mereka semua adalah pelanggan setia bakso Maksurti.
Sebuah korelasi yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia mengamati gerak-gerik Mak Surti dengan lebih intens, terutama saat wanita tua itu berinteraksi dengan Pak Anwar. Rizal bisa merasakan ada ketegangan aneh di antara mereka, meskipun hanya Mak Surti yang tampak terbebani. Malam mulai turun, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Langit di atas gunung Kemukus diselimuti awan hitam pekat, seolah alam pun turut berduka atau setidaknya berwaspada. Angin berembus kencang, meliuk-liuk di antara pepohonan, menciptakan suara siulan yang menyeramkan. Suara gonggongan anjing dari kejauhan terdengar menyayat hati, seolah tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Ini adalah malam satu suro. Rizal bersembunyi di balik semak-semak tak jauh dari warung yang sudah gelap, menahan napas. Ia melihat Mak Surti keluar dari warung, langkahnya gontai namun matanya penuh tekad yang mengerikan. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, dengan langkah terhuyung-huyung seolah dalam pengaruh sesuatu, Pak Anwar mengikutinya. Pria itu tampak seperti sedang berjalan dalam tidur, pandangannya kosong. Mak Surti memimpin Pak Anwar menuju jalan setapak kecil yang mengarah ke bagian yang lebih terpencil di lereng gunung. Rizal mengikuti dari kejauhan, jantungnya berdebar tak karuan. Ia melihat Mak Surti berhenti di sebuah altar batu yang kini tampak lebih menyeramkan. Cahaya bulan yang sesekali menembus awan menampakkan Mak Surti yang gemetaran saat mulai melafalkan mantranya. Rizal tak bisa mendengar jelas, tapi ia melihat Mak Surti menunduk, berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara jeritan pilu memecah kesunyian malam, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Jeritan itu begitu singkat, begitu tiba-tiba, sehingga Rizal tak sempat bereaksi. Yang tersisa hanyalah hening, dan kemudian, ia merasakan gelombang energi dingin dan jahat yang menyebar dari lokasi tersebut, menusuk hingga ke tulang. Mak Surti kembali sendirian, berjalan gontai kembali ke warungnya, wajahnya pucat pasi, namun kini tampak lebih lega, seolah beban berat baru saja terangkat darinya, meski air mata samar terlihat di pipinya. Rizal tahu, tumbal telah diambil. Pagi harinya, suasana di desa tampak seperti biasa, namun ada semacam ketegangan yang tak terucap menggantung di udara. Rizal segera mendatangi penginapan tempat Pak Anwar menginap. Penjaga penginapan tampak kebingungan. Pak Anwar? Belum kembali dari semalam, Mas. Ponselnya tidak aktif, ujarnya dengan raut cemas. Rizal tahu, ini bukan sekadar ketidakhadiran biasa. Pak Anwar telah menjadi tumbal, menghilang tanpa jejak seperti para pendatang sebelumnya. Kecurigaan Rizal kini telah menjadi keyakinan pahit. Rizal tidak bisa tinggal diam. Ia mulai membayangi Mak Surti lebih dekat, seperti bayangan yang tak terlihat. Ia mengamati setiap gerakannya, setiap ekspresi wajahnya. Mak Surti tampak lebih tenang, beban berat di bahunya seolah telah terangkat, namun sorot matanya tetap menyimpan kepedihan yang dalam. Rizal melihatnya pergi ke pasar, berbelanja seperti biasa, namun ada aura kesendirian yang menyelimuti wanita tua itu. Saat mengikuti Mak Surti kembali ke warung, Rizal melihat Mak Surti berhenti sebentar di dekat sebuah pohon beringin tua di pinggir jalan. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri mematung sejenak, menatap ke arah lereng gunung dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang ia rindukan atau sesali di sana. Ketika Mak Surti masuk ke warung, Rizal mendekati pohon beringin itu. Di bawah akarnya yang menjulur, ia menemukan sebuah sapu tangan tua, dengan inisial A, yang disulam di sudutnya. Rizal mengenalinya sebagai milik Pak Anwar. Ini adalah petunjuk fisik pertama yang ia temukan, bukti nyata dari apa yang terjadi. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Rizal mencoba kembali ke warung Mak Surti. Ia memesan teh hangat lagi, dan duduk di meja paling pojok. Dari sana, ia bisa melihat Risa yang sedang duduk sendirian di bangku panjang, di sudut yang biasanya tertutup tirai. Mak Surti sedang sibuk di dapur. Anehnya, Risa terlihat tidak seburuk yang Mak Surti selalu gambarkan. Gadis cilik itu tampak sedang menggambar dengan pensil warna, sesekali tersenyum tipis. Gerakannya terlihat lincah, tidak seperti anak sakit-sakitan yang lemah. Rizal merasa bingung. Apakah Mak Surti melebih-lebihkan kondisi cucunya? Rizal memperhatikan Risa. Tiba-tiba, Risa mendongak. Matanya yang besar menatap lurus ke arah Rizal. Ada kilatan aneh di mata itu. Kilatan yang terlalu tajam untuk anak seusianya. Seketika itu juga, Risa terbatuk-batuk dengan hebat, tubuhnya bergetar, dan ia terlihat sangat lemah.
persis seperti yang sering Mak Surti ceritakan. Mak Surti yang mendengar batuk Risa, segera keluar dari dapur dengan wajah khawatir. Ia memeluk Risa, membelai rambutnya dengan lembut. Rizal melihat keanehan itu. Apakah perubahan kondisi Risa itu nyata, atau hanya ilusi? Sejak saat itu, Rizal mulai merasakan dirinya diincar. Bayangan-bayangan yang ia lihat di malam hari semakin jelas, bukan lagi samar. Ia merasa seperti ada mata yang terus-menerus mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya. Saat berjalan pulang ke penginapan, ia beberapa kali merasa ada hembusan napas dingin di tengkuknya, atau mendengar bisikan tipis yang seolah menyebut namanya, membuatnya bergidik. Rizal tahu, ia telah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran gelap ini, dan makhluk yang bersembunyi di baliknya tidak akan membiarkannya begitu saja. Rasa diincar semakin kuat menghantui Rizal. Bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya, bayangan yang melintas cepat di sudut mata, semua itu membuatnya sulit tidur. Ia tahu ia harus menemukan bukti yang lebih konkret sebelum terlambat. Rizal memutuskan untuk mengambil risiko. Ia kembali ke area belakang warung Mak Surti, tempat ritual itu dilakukan. Kali ini, ia membawa sarung tangan dan beberapa kantong sampel. Ia memeriksa setiap jengkal tanah, setiap retakan di dinding, setiap benda yang mungkin tertinggal. Setelah hampir 1 jam mencari, di balik tumpukan batu yang nyaris tak terlihat, Rizal menemukan sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kain hitam usang. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa helai rambut, sebuah gigi tanggal, dan selembar foto lama yang buram. Foto itu adalah potret Pak Anwar, tumbal terakhir. Aroma busuk yang familiar menusuk hidungnya dari bungkusan itu. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang mengaitkan Mak Surti langsung dengan ritual pesugihan dan hilangnya korban. Di tengah penyelidikannya, Rizal juga terus mengamati Risa. Gadis cilik itu memang sering terlihat lemah saat Mak Surti di dekatnya, batuk dan lesu. Namun, Rizal beberapa kali secara tak sengaja melihat Risa saat Mak Surti sedang sibuk atau tidak ada di sana. Ada momen-momen singkat di mana Risa tampak normal, bahkan terlalu normal. Ia bergerak cepat, tatapannya tajam, dan kadang-kadang, Rizal bahkan menangkap sekilas ekspresi licik di wajah mungilnya, sebelum ekspresi itu berubah kembali menjadi rapuh saat Mak Surti muncul. Kebingungan Rizal tentang Risa semakin menjadi-jadi. Apakah penyakitnya hanya sandiwara? Tapi untuk apa? Sementara itu, Mak Surti dilanda mimpi buruk. Setiap malam, arwah Pak Anwar dan para korban sebelumnya datang menghantuinya, menyeretnya ke dalam pusaran penyesalan dan ketakutan. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus, dan ia sering melamun. Beban dosa itu menghimpitnya. Ia bahkan sesekali berbicara sendiri, bergumam tentang bagaimana ia telah menjadi monster demi cucunya, tanpa menyadari bahwa monster sebenarnya mungkin lebih dekat dari yang ia bayangkan. Mak Surti merasa terkuras, baik fisik maupun batin. Pada suatu siang, Rizal nekat menyelinap masuk ke dalam rumah Mak Surti saat warung sedang tutup dan Mak Surti pergi ke pasar. Ia harus menemukan jawaban tentang Risa. Dengan jantung berdebar kencang, ia masuk ke kamar Risa. Kamar itu sederhana, penuh dengan mainan anak-anak. Namun, di bawah kasur, tersembunyi sebuah kotak kayu tua. Rizal membukanya. Isinya membuat darahnya berdesir dingin. Bukan mainan atau pakaian, melainkan sebuah batu obsidian hitam yang berkilau aneh, memancarkan aura dingin yang menusuk. Di sampingnya, ada beberapa helai bulu berwarna gelap yang sangat halus, dan yang paling mengerikan, sehelai kulit kering menyerupai sisik tipis yang sangat lebar, seolah-olah baru saja terkelupas. Rizal memegang sisik itu, merasakan teksturnya yang aneh, dan kemudian, matanya tertuju pada sebuah cermin kecil yang sengaja diletakkan terbalik. Dengan tangan gemetar, Rizal membalik cermin itu. Apa yang terpantul di cermin bukanlah pantulan kamar Risa yang polos. Sebaliknya, bayangan mengerikan sesaat muncul. Bayangan besar, gelap, dengan mata merah menyala, tampak menyeringai dari balik pantulan Risa yang rapuh di ujung ruangan. Pada saat yang sama, Rizal mendengar langkah kaki Mak Surti yang kembali. Ia harus segera pergi. Namun, penemuan ini sudah cukup. Semua potongan teka-teki kini menyatu, membentuk gambaran yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pesugihan biasa. Risa, cucu yang lemah dan sakit-sakitan, menyimpan rahasia yang tak terbayangkan.
Suara langkah Mak Surti yang kembali ke rumah membuyarkan Rizal dari keterkejutannya. Ia buru-buru menyembunyikan kembali kotak di bawah kasur. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia keluar dari kamar Risa tepat saat Mak Surti melangkah masuk ke rumah. Wanita tua itu tampak lelah. Matanya sayu. Rizal tahu ini saatnya. Mak Surti, panggilnya. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia kira. Saya tahu rahasia Mak. Wajah Mak Surti mendadak pucat. Tubuhnya menegang. Rahasia apa, Nak Rizal? Saya tidak punya rahasia. Nada suaranya bergetar, mencoba menyangkal. Namun Rizal bisa melihat ketakutan yang jelas di matanya. Ini bukan tentang pesugihan bakso Mak, atau tumbal yang Mak berikan, ujar Rizal, mendekat, suapannya perlahan dan penuh penekanan. Ini tentang Risa. Mendengar nama cucunya disebut, Mak Surti melotot. Jangan libatkan cucuku. Dia tidak tahu apa-apa. Dia sakit-sakitan. Apakah benar begitu, Mak? Rizal menatapnya lurus. Atau Risa sebenarnya tidak sakit sama sekali? Mak Surti, saya menemukan ini. Rizal mengeluarkan sehelai sisik tipis yang ia temukan dari kotak Risa. Aroma busuk yang samar masih menempel di sana. Mata Mak Surti membelalak melihat sisik itu. Tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan. Bahkan lebih menakutkan daripada saat ia melihat bayangan genderuwo. Ia mencoba meraih sisik itu, namun Rizal menjauhkannya. Tiba-tiba, dari kamar Risa, terdengar suara tawa serak. Bukan tawa anak kecil, melainkan tawa yang dalam, berat, dan mengerikan, penuh ejekan. Rizal dan Mak Surti menoleh ke sumber suara. Dari ambang pintu kamar, Risa berdiri. Namun, ia bukanlah Risa yang lemah dan sakit-sakitan. Matanya kini bersinar merah menyala. Senyumnya lebar dan aneh, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu tajam untuk anak seusianya. Tubuhnya tidak lagi kurus, melainkan tampak lebih tinggi. Otot-ototnya menonjol di balik baju longgar. Suara batuknya menghilang, digantikan oleh tawa yang terus menggema. Kenapa, Nenek? Terkejut. Suara itu keluar dari bibir Risa, namun itu adalah suara genderuwo yang Rizal dengar di malam Jumat Kliwon. Suara yang sama yang ia dengar membisikkan ancaman. Mak Surti tersentak, menjerit histeris. Ia mundur terhuyung-huyung, menatap Risa dengan kengerian yang tak terhingga. Tidak, ini bukan Risa. Kau siapa? Teriaknya, air mata mengalir deras. Genderuwo, dalam wujud Risa, tertawa semakin keras. Tentu saja aku Risa, Nenek. Aku adalah cucumu. Atau lebih tepatnya, aku adalah entitas yang selama ini menyamar sebagai cucumu. Penyakit itu, batuk-batuk itu, semua hanya tipuan belaka. Sandiwara yang sempurna untuk memancing belas kasihanmu, Nenek. Ia melangkah maju, bayangan hitam memanjang dari kakinya. Kau pikir aku ingin mengonsumsi tumbalmu hanya karena bakso itu? Bodoh. Aku butuh tumbal untuk memperkuat diriku sendiri, Nenek. Dan kau adalah budakku yang paling setia, yang rela berkorban demi ilusi cucumu yang sakit. Mak Surti jatuh terduduk, tubuhnya lumpuh karena syok dan penyesalan yang mendalam. Selama ini, ia telah dibutakan oleh kasih sayang dan keputusasaan. Semua pengorbanannya, semua dosa yang ia lakukan, ternyata hanya untuk melayani iblis yang bersemayam dalam wujud cucunya sendiri. Ia telah menjadi budak. Genderuwo menatap Rizal dengan mata merah menyala. Kau memang cerdik, Nak. Tapi kau terlalu banyak tahu. Sekarang, kau dan nenekmu ini akan membayar mahal karena telah mengganggu rencanaku. Kekuatan gelap mulai memancar dari tubuh Risa, membuat lampu di ruangan itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Gelap menyelimuti ruangan, hanya mata merah genderuwo yang bersinar di tengah kegelapan, dan jerit histeris Mak Surti yang memecah kesunyian. Rizal kini tahu, musuhnya jauh lebih licik dan mengerikan dari yang ia bayangkan. Kegelapan menyelimuti ruangan, namun bukan kegelapan biasa. Ini adalah kegelapan yang pekat, seolah menelan cahaya dan harapan. Jerit histeris Mak Surti masih menggema, bercampur dengan tawa seram genderuwo dalam wujud Risa. Rizal merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, diikuti tekanan kuat di dadanya. Namun, di tengah kekacauan itu, ada kilasan tekad yang muncul. Ia tidak bisa lari. Mak Surti. Rizal berseru,
Suaranya berusaha mengatasi rasa takut dan teror. Kita harus melakukan sesuatu. Mak Surti masih terisak. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Ia menatap Rizal dengan mata sembab. Di matanya tergambar kehancuran seorang ibu yang baru saja menyadari bahwa ia telah ditipu habis-habisan oleh makhluk yang ia anggap darah dagingnya sendiri. Namun, di balik keputusasaan itu, ada percikan amarah. Amarah pada dirinya sendiri yang begitu bodoh, dan amarah pada iblis yang telah mempermainkannya. Dia bukan cucuku. Mak Surti berbisik, suaranya serak. Aku harus menghentikannya. Aku tidak akan membiarkan iblis itu merenggut nyawa lagi. Sebuah tekad baru terpancar di matanya yang memerah. Pengorbanan Pak Anwar dan yang lainnya, semua kesedihan yang ia rasakan, kini berubah menjadi energi untuk melawan. Aku akan membantumu, Nak Rizal. Aku tahu beberapa hal tentang makhluk-makhluk ini. Aku akan membantumu mengalahkan iblis itu. Rizal mengangguk. Ada secercah harapan. Ini adalah aliansi tak terduga antara seorang mahasiswa peneliti dan seorang wanita tua yang terjerat pesugihan. Mak Surti mungkin telah berdosa, tapi ia juga adalah korban yang kini ingin menebus kesalahan. Mereka berdua mulai menyusun rencana di tengah malam yang mencekam. Mak Surti, dengan pengetahuannya yang terbatas namun berasal dari pengalaman langsung, menjelaskan beberapa hal tentang kelemahan genderuwo. Mereka tidak suka dengan benda-benda suci, Nak. Dan mereka juga benci cahaya matahari langsung. Kekuatan mereka akan berkurang drastis di pagi hari. Rizal, dengan pengetahuannya dari buku-buku dan penelitian, menambahkan, kita butuh sesuatu yang bisa menetralkan energinya. Mak, mungkin air dari 7 sumur, atau ramuan tertentu dari tumbuhan penangkal. Mereka berencana untuk mencari bahan-bahan tersebut keesokan harinya. Namun, genderuwo tidak diam. Merasakan ancaman dari tekad Mak Surti yang berbalik, genderuwo dalam wujud Risa mulai menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan. Batu-batu di sekitar warung bergetar, jendela-jendela berderak, dan suara-suara bisikan memenuhi udara. Pohon-pohon di lereng gunung bergoyang hebat seolah ditiup badai, padahal angin hanya berembus pelan. Kekuatan iblis itu semakin besar, seolah ia mengisi dirinya dengan energi kegelapan dari sekelilingnya. Keesokan paginya, Rizal dan Mak Surti mencoba meninggalkan warung untuk mencari bahan. Namun, para warga desa mulai curiga. Mereka telah mendengar desas-desus tentang jeritan aneh semalam, dan melihat Mak Surti yang tampak begitu kacau. Beberapa tetangga mendekat dengan wajah penuh tanya dan curiga. Ada apa ini, Mak Surti? Semalam kami dengar suara aneh dari sini, tanya seorang tetangga dengan nada menuduh. Mak Surti hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Ia tahu, reputasinya hancur, dan ia mungkin akan dianggap gila atau malah dicurigai sebagai penyebab kekacauan. Namun, menghentikan genderuwo kini menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Mereka harus bertindak cepat sebelum iblis itu menyebabkan lebih banyak kerusakan, dan sebelum warga desa mengambil tindakan sendiri yang bisa membahayakan semuanya. Rizal dan Mak Surti tidak punya banyak waktu. Meskipun warga desa mulai menunjukkan kecurigaan, Mak Surti bersikeras untuk fokus pada satu tujuan, mengalahkan genderuwo. Mereka berdua bergegas ke toko kelontong desa yang masih buka, mencari beberapa bahan sederhana yang disebutkan Mak Surti, garam kasar, cuka aren, dan beberapa tangkai daun jeruk purut. Rizal juga membeli beberapa batang korek api dan minyak tanah. Dengan bekal seadanya, mereka kembali ke warung Mak Surti yang kini terasa mencekam. Aura dingin genderuwo semakin kuat. Kita harus memancingnya keluar. Nak, bisik Mak Surti, tangannya gemetar namun tekadnya kuat. Dia selalu tertarik pada tumbal, pada energi manusia yang lemah. Rizal mengangguk. Ia memiliki ide. Mereka akan membuat perangkap sederhana di area belakang warung, tempat genderuwo biasa melakukan ritualnya. Mereka menaburkan garam kasar membentuk lingkaran besar di tanah, dan di tengahnya diletakkan baskom berisi cuka aren yang dicampur dengan perasan daun jeruk purut. Bau menyengat dari campuran itu diharapkan bisa menarik perhatian genderuwo, sekaligus melemahkannya. Mak Surti kemudian mengambil beberapa potong daging mentah dari dapur. Ini akan memancingnya. Baunya akan membuatnya datang, katanya, nada suaranya penuh rasa jijik. Daging itu diletakkan di tengah lingkaran garam. Rizal juga menyiapkan obor darurat dari bambu yang direndam minyak tanah.
siap untuk dinyalakan kapan saja. Malam kembali tiba, membawa serta ketegangan yang menyesakan. Hujan gerimis mulai turun, menambah suasana kelam. Rizal dan Maksurti bersembunyi di balik semak-semak, tak jauh dari lingkaran garam. Suara bisikan dan geraman mulai terdengar dari dalam warung. Kemudian, mereka melihatnya. Sesosok bayangan tinggi dan besar keluar dari pintu belakang warung. Itu adalah genderuwo dalam wujud aslinya. Makhluk mengerikan dengan tubuh hitam pekat, mata merah menyala, dan cakar panjang yang mengerikan. Ia tidak lagi menyamar sebagai Risa. Wujud aslinya jauh lebih menakutkan dari yang Rizal bayangkan. Makhluk itu melangkah perlahan menuju lingkaran garam, tertarik oleh bau daging. Sekarang, bisik Rizal. Begitu genderuwo masuk ke dalam lingkaran garam, Maksurti segera melemparkan beberapa tangkai daun jeruk purut yang sudah digosok-gosok ke arah baskom cuka aren. Seketika, asap putih tebal mengepul, disertai suara mendesis nyaring. Genderuwo meraung kesakitan, tubuhnya mengepul seperti terbakar, dan ia mencoba keluar dari lingkaran. Namun, garam dan campuran cuka itu membuatnya melemah. Dia tidak bisa menembus garamnya. "Nak!" teriak Maksurti. Rizal dengan cepat menyalakan obor. Api berkobar, memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan, dan ia melemparkan obor ke arah genderuwo. Kobaran api kecil menjilat tubuh genderuwo, membuat makhluk itu semakin kesakitan dan meraung lebih keras. Ia mengayunkan cakarnya secara membabi buta, menghancurkan beberapa potong kayu bakar di sekitarnya. Namun, genderuwo tidak sepenuhnya tak berdaya. Meskipun terperangkap dan melemah, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Rizal dan Maksurti. Ia memancarkan gelombang energi negatif yang mendorong mereka mundur. Rizal merasakan tekanan hebat di kepala, seolah ada yang mencoba meremas otaknya. Maksurti jatuh tersungkur, memegangi kepalanya. Erangan tertahan keluar dari bibirnya. Pertarungan awal ini menunjukkan bahwa genderuwo jauh lebih kuat dari yang mereka duga, bahkan dalam kondisi terperangkap. Mereka berhasil melukainya, namun makhluk itu masih memiliki banyak kekuatan. Rizal tahu, ini baru permulaan, dan mereka harus menemukan cara yang lebih efektif untuk mengalahkan iblis ini sebelum mereka sendiri yang menjadi korban. Genderuwo, terperangkap dalam lingkaran garam, mengaum marah. Kekuatannya yang dahsyat memanifestasikan diri dalam guncangan tanah dan hembusan angin dingin yang menusuk. Rizal dan Maksurti terlempar mundur. Obor yang dilemparkan Rizal kini padam, hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Makhluk itu melancarkan serangan mental, memenuhi pikiran mereka dengan ketakutan dan keputusasaan, menunjukkan adegan-adegan mengerikan dari masa lalu, dan ilusi masa depan yang kelam. "Kalian tidak akan bisa mengalahkanku," suara genderuwo menggelegar, namun kini ada sedikit keputusasaan dalam nada suaranya, seolah ia merasakan ancaman nyata. "Aku adalah kekuatan di gunung ini. Aku adalah takdirmu, Maksurti." Maksurti, yang tadinya terhuyung, kini bangkit. Air mata membasahi pipinya, namun sorot matanya kini penuh tekad yang membara. Ia telah melihat semua dosanya, semua penyesalannya, dan ia tahu, ini adalah kesempatannya untuk menebus semuanya. Ia tak bisa lagi hidup dengan beban ini. "Cukup!" teriak Maksurti. Suaranya mengejutkan Rizal dan genderuwo. "Aku memang bodoh. Aku telah berdosa. Tapi aku tidak akan membiarkanmu merenggut nyawa lagi, apalagi anak ini." Ia menunjuk ke arah Rizal. "Kau telah menipuku, genderuwo. Kau telah membuatku jadi monster. Sekarang, aku akan menghentikanmu." Maksurti meraih botol kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaiannya, berisi sisa ramuan yang ia gunakan untuk memberi makan genderuwo, ramuan yang dicampur dengan darahnya sendiri. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Maksurti melangkah maju, menerjang ke arah genderuwo. Ia tidak peduli dengan raungan marah atau serangan mental yang dilepaskan makhluk itu. "Maksurti, jangan!" teriak Rizal, menyadari apa yang akan dilakukan wanita tua itu. Namun sudah terlambat. Dengan gerakan cepat yang tak disangka, Maksurti melemparkan botol ramuan itu tepat ke arah dada genderuwo. Botol itu pecah, dan cairan di dalamnya tumpah membasahi tubuh genderuwo. Seketika, genderuwo meraung kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya mulai berasap, bukan asap biasa, melainkan asap hitam pekat yang berbau busuk. Kulitnya mulai terkelupas, menunjukkan luka bakar yang mengerikan.
Bagaimana bisa? Genderuwo berteriak. Suaranya berubah menjadi lebih menyeramkan, seperti desisan ular. Itu darahmu. Kenapa? Darah yang dulu mengikatku, kini akan membebaskanku. Maksurti berteriak. Wajahnya menunjukkan kesakitan yang luar biasa, namun juga kepuasan. Ia menyadari bahwa ramuan yang dulu mengikatnya pada iblis itu, jika disatukan dengan tekad dan pengorbanan, justru menjadi racun mematikan bagi genderuwo. Ia telah menggunakan koneksi darah itu untuk melawan balik. Genderuwo menggeliat kesakitan, kekuatannya melemah drastis. Ia meronta, berusaha melarikan diri, namun lingkaran garam masih menahannya. Rizal, melihat kesempatan itu, segera meraih obor yang tadi sempat padam. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kembali obor itu menggunakan korek api yang selalu ia bawa. Api berkobar, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Rizal melemparkan obor itu ke arah genderuwo yang kini terkapar di dalam lingkaran. Api itu menjilat tubuh genderuwo dengan cepat. Makhluk itu mengeluarkan jeritan panjang yang memekakan telinga. Jeritan yang bukan lagi tawa atau geraman, melainkan suara penderitaan yang tak terhingga. Tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin. Aura gelap yang menyelimuti warung perlahan menghilang, digantikan oleh hawa yang lebih ringan, meskipun masih terasa dingin. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Maksurti ambruk ke tanah, tubuhnya kaku. Napasnya terhenti, senyum kecil terukir di wajahnya yang pucat. Ia telah menebus dosanya, mengakhiri penderitaan yang selama ini membelenggunya, dan menyelamatkan Rizal dari nasib yang sama. Ia mengorbankan dirinya demi mengalahkan iblis yang telah menghancurkan hidupnya. Rizal merangkak mendekati Maksurti. Tangannya gemetar saat menyentuh wanita tua itu. Ia merasakan kehangatan terakhir yang memudar dari tubuhnya. Di sekitar mereka, puing-puing warung berhamburan, beberapa bagian runtuh akibat amukan genderuwo. Pertarungan itu memang berakhir, namun meninggalkan jejak kehancuran, dan sebuah pengorbanan yang tak akan pernah terlupakan. Pagi tiba, membawa serta sinar matahari yang cerah, mengusir sisa-sisa kegelapan dari lereng Gunung Kemukus. Warung bakso Maksurti kini hanya tinggal puing-puing, sebuah bukti bisu dari pertarungan mengerikan semalam. Asap tipis masih mengepul dari sisa-sisa genderuwo yang telah menjadi abu. Udara terasa bersih, dingin, dan entah mengapa, terasa lebih ringan dari biasanya. Aura angker yang selama ini menyelimuti daerah itu seolah telah terangkat, meski bisikan mistis Gunung Kemukus masih terasa samar, seperti jejak kenangan. Rizal duduk di antara reruntuhan, kelelahan fisik dan batin meremasnya. Di sampingnya, Maksurti terbaring tenang, wajahnya damai, seolah beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Rizal memejamkan mata, mengingat kembali setiap detail penemuannya, setiap kebohongan, dan setiap pengorbanan. Ia telah melihat kegelapan yang sesungguhnya, bukan hanya dalam wujud iblis, tetapi juga dalam keputusasaan manusia. Ia telah melihat bagaimana kasih sayang yang buta bisa dimanfaatkan, dan bagaimana penebusan bisa datang dari tindakan paling berani di akhir hidup. Tak lama kemudian, warga desa mulai berdatangan. Mereka melihat kehancuran warung dan jasad Maksurti. Awalnya ada bisik-bisik, tatapan curiga. Namun, Rizal berdiri di hadapan mereka. Suaranya serak namun tegas. Ia menceritakan segalanya. Dari awal Maksurti terjerat pesugihan demi Risa yang sakit, hingga kebenaran mengerikan bahwa Risa adalah jelmaan genderuwo itu sendiri. Rizal menjelaskan tentang tumbal-tumbal, dan bagaimana Maksurti, di akhir hidupnya, memilih untuk melawan dan mengorbankan dirinya demi menghentikan iblis itu. Awalnya sulit bagi warga untuk percaya, namun bukti kehancuran warung dan hilangnya aura menakutkan di sekitar Gunung Kemukus menjadi saksi bisu. Perlahan, tatapan curiga berubah menjadi iba, dan kemudian, rasa hormat yang mendalam. Mereka mulai memahami bahwa Maksurti bukan hanya pelaku, melainkan juga korban. Wanita tua itu telah menebus dosanya dengan harga yang paling mahal. Warung bakso itu tidak akan pernah dibangun kembali, namun kisah Maksurti akan menjadi pelajaran, pengingat tentang bahaya keputusasaan dan kekuatan tersembunyi yang ada di sekitar mereka. Setelah semua mereda, Rizal meninggalkan desa itu. Pengalamannya di Gunung Kemukus mengubah segalanya. Penelitiannya tentang fenomena mistis kini memiliki kedalaman yang tak terbayangkan. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan kepercayaan tahayul, meskipun tampak bertentangan, sebenarnya seringkali beririsan,
saling mengisi kekosongan pemahaman manusia. Ia memutuskan untuk menulis buku tentang pengalamannya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk berbagi pelajaran tentang kegelapan yang bersembunyi di balik tabir keputusasaan, dan tentang kekuatan penebusan yang bisa muncul dari sudut tak terduga. Gunung Kemukus tetap berdiri megah. Bisikan anginnya membawa cerita-cerita lama. Warung bakso Mak Surti hanyalah puing, namun namanya akan selalu dikenang. Bukan lagi sebagai warung bakso legendaris, melainkan sebagai monumen atas sebuah tragedi, sebuah pengorbanan, dan sebuah harapan baru. Harapan bahwa bahkan di tempat yang paling gelap, secercah cahaya kebenaran dan penebusan akan selalu menemukan jalannya.